Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Negeri Malang. Saya Akmal dan teman saya Aji di sini akan mempersembahkan sebuah game platformer berjudul Magic Clean. Nah, Magic Clean ini adalah sebuah game berbasis Android yang bertemakan pembersihan hutan. Nah, jadi di hutan tersebut itu ada sampah. Nah, tugas kita sebagai pemain adalah membersihkan hutan tersebut dari sampah-sampah yang berserakan dan menghilangkan penyebab sampah itu datang, yaitu seekor monster besar gitu. Nah, di sini merupakan level awal seperti ini. Ini ada beberapa sampah-sampah di sini. Nah, di sini kita bertugas untuk mengumpulkan sampah-sampah ini. Setiap sampah bernilai 25 poin. Namun ada juga sampah yang bernilai lebih dari 25 poin. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang aset yang kami gunakan pada game ini. Aset pertama yaitu adalah karakter. Di sini ada dua karakter, yaitu karakter utama dan juga karakter antagonis, yaitu para monsternya. Di sini kita akan berperan sebagai si karakter utama. Si karakter utama ini akan membersihkan hutan ini dari sampah-sampah yang ada. Sementara monster ini bertujuan untuk mengganggu kita, si pemain, untuk melakukan tugas kita, yaitu membersihkan hutan. Aset lainnya yang perlu saya jelaskan adalah pijakan. Nah, field atau lapangan untuk berpijak di dalam game ini, yaitu adalah tanah. Nah, tanah ini digunakan untuk sebagai lantai supaya karakter kita dan yang lainnya itu dapat berjalan di atasnya. Nah, di sini ada dua tipe, tanah bagian atas dan tanah bagian dalam. Bentuknya jelas berbeda karena tanah di dalam hanyalah berupa gumpalan tanah, sementara yang di atas pasti ada rumputnya. Seperti itu. Kemudian ada hiasan untuk latar tempat seperti pohon yang menunjukkan bahwa hutan itu kan ada pohonnya. Dan juga ada air yang menunjukkan bahwa ini adalah sungainya. Kemudian ada pohon bekas yang ditebang seperti ini. Bisa saja hancur atau apa. Dan ini ada jamur sebagai penghias lainnya, ada batu, dan ada rumput-rumput atau semak-semak seperti ini. Dan juga ada kotak tambahan ini sebagai hiasan latar juga, penunjuk jalan. Seperti itu. Kemudian ada aset lainnya, yaitu adalah botol energi ini. Nah, botol energi ini digunakan untuk mengisi energi yang kita gunakan untuk mengalahkan monster-monster ini. Kemudian untuk menyelesaikan levelnya, kita harus membuka pintu yang ada di ujung level. Setelah pintu terbuka, baru kita bisa memasukinya. Nah, kunci ini adalah digunakan untuk membuka pintu ini. Didapatkan setelah mengalahkan monster yang paling besar. Tidak hanya itu juga, sampah yang ada di sini juga harus dikumpulkan untuk menambah nilai. Jadi setiap nilai akan dikumpulkan dan akan diberi penilaian akhir berupa bintang pada layout score seperti ini. Nanti berapa banyak sampah yang sudah kita kumpulkan dan berapa nilai yang kita dapatkan seperti itu. Nah, setelah itu untuk latar belakangnya, background ini kita mengambil tema pegunungan. Karena kan tidak semua hutan ada di bawah tanah atau di bawah dataran rendah, tapi kan juga ada yang di pinggiran gunung seperti itu. Kemudian ada juga aset untuk ikon menu dan suara. Nah, yang menu ini digunakan untuk kembali ke menu utama ketika pemain tidak ingin berhenti bermain seperti itu. Kemudian ada UI untuk
bar darah atau HP, health point, dan juga bar energi. Ini untuk menunjukkan seberapa banyak darah yang tersisa dan seberapa banyak energi yang ada digunakan untuk menyerang para monster-monster ini. Setelah itu ada juga tombol kendali. Nah, tombol kendali ini memiliki interaksi utama untuk mengendalikan si karakter ini, karakter anak kecil ini. Tombol kiri untuk bergerak ke kiri, tombol kanan untuk bergerak ke kanan, tombol atas untuk lompat. Kemudian ada tombol lainnya, ini merupakan tombol skill atau tombol serang yang membuat si karakter akan menembakkan sihir kepada monster-monster ini untuk mengalahkannya, seperti itu. Setiap sihir akan mengurangi bar energi, dan untuk mengisi energi kita kembali menggunakan botol energi ini, seperti itu. Kemudian kami juga menggunakan aset yang berbeda-beda pada setiap layout, seperti tulisan level select ini dan ini. Kemudian ada kotak level ini juga untuk menunjukkan level berapa yang bisa kita lewati atau masuki, seperti itu. Dan pada di layout score, ini akan menunjukkan hasil akhir dari setiap level yang sudah kita selesaikan, seperti itu. Jika berhasil, jika pemain gagal, maka game akan mengulang atau merestart kembali. Kemudian saya akan menjelaskan layoutnya. Pertama dari layout menu. Di sini ada judul game tentu saja, dan beberapa icon di sini adalah icon informasi, icon setting atau pengaturan, dan icon play. Dan untuk di layout score, ini untuk tombol OK, ini untuk tombol menu, dan ini adalah icon sampah atau skornya. Kemudian setelah kita dari menu, jika kita mengklik tombol play, maka kita akan dibawa ke layout choose level. Nah, di sini pemain akan memilih level yang akan dimainkan oleh mereka. Karena di sini kita hanya membuat satu level saja, jadi hanya ada satu box level. Nah, setelah kita memasuki ini box level ini, nanti kita akan dibawa ke layout game levelnya. Setiap layout memiliki eventnya masing-masing. Nah, di event ini mengatur setiap layout apa yang akan terjadi di dalam layout tersebut. Misalnya event menu. Nah, di sini ada touch, play. Nah, maka setiap ada interaksi dengan tombol play ini, maka dia akan langsung membawa ke layout choose level seperti ini. Dan begitupun yang lainnya. Nah, di dalam event game ini ada banyak sistem layout yang kita atur supaya game dapat berjalan dengan lancar. Dan tentu saja setiap layout juga memiliki event yang berbeda-beda. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, setiap level memiliki susunan yang berbeda-beda, susunan tempat yang berbeda-beda, dan tantangan yang berbeda-beda juga. Nah, ini dapat diatur di dalam event game ini. Seperti itu. Pada event ini, setiap baris mengatur apa yang akan terjadi pada game levelnya. Setiap kali ada interaksi, maka akan terjadi sesuatu. Itu semua diatur dalam event ini. Seperti pada event level juga seperti itu ya. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.